وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah azzamallahu wa iyyakum, melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saat ini kita masuk pada bab Ardil Islam alal ummin Nasraniyah, menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Dan pembahasan kita masih terkait dengan birrul walidain, masih terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu usaha anak dalam hal berbakti kepada orang tuanya adalah menyelamatkan orang tuanya dari kekafiran. Dan salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya dari kekafiran adalah dengan berdoa. Sebagaimana riwayat ini diceritakan oleh Ikrimah bin Ammar. Beliau berkata, haddatsani Abu Katsir, telah menceritakan kepadaku Abu Katsir, di mana beliau berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Tidak ada orang yang mendengar tentang aku, baik dia seorang Yahudi atau Nasrani, kecuali dia pasti mencintai aku, kecuali dia akan mencintai aku. Apa alasannya? Beliau melanjutkan kisahnya, inna ummi kuntu uriduha alal Islam fataba. Ibuku, saya berharap dia masuk kepada Islam, dia masuk Islam. Saya berharap ibuku masuk Islam dan saya tawarkan Islam, tapi ibuku menolak. Fataba. Dia enggan untuk menerima tawaranku. Faqultu laha fa'abat. Aku tawarkan Islam kepadanya, ibuku menolaknya. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, saya minta kepada Nabi, ud'ullaha laha. Ya Rasulullah, berdoalah untuk ibuku. Fada'a, Nabi pun berdoa. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Saya mendatangi lagi ibuku, saat itu pintunya tertutup. Ternyata ibuku sudah berteriak, wahai Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam. Ya. Dari doanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Abu Hurairah inni aslamtu. Saya sudah masuk Islam. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pun menyampaikan berita ini kepada Nabi, dan aku pun meminta kepada Nabi, ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, doakan kebaikan untukku dan untuk ibuku. Faqal, Nabi pun berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikan keduanya dicintai oleh manusia. Ini alasan
Atau kenapa Abu Hurairah selalu dicintai orang? Ya, Abu Hurairah kan tadi di awal dia mengatakan, tidaklah orang mendengar aku kecuali dia mencintaiku. Lalu dia menceritakan. Ya. Kenapa? Karena Nabi berdoa, ya Allah, Abu Hurairah dan ibunya, jadikan keduanya dicintai oleh manusia. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, fiqhul hadis, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Fihi istijabatu du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-fawr li 'ainil mas'ul wa huwa min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita bisa melihat, mendengar bagaimana Allah mengabulkan doanya Nabi dengan segera. Abu Hurairah datang kepada Nabi, belum sampai ke rumah orang tuanya sudah memeluk Islam. Dan ini diantara tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hirsul walad ala islami ummihi. Seorang anak itu kalau orang tuanya belum memeluk Islam, maka dia berupaya untuk menyelamatkan orang tuanya dengan menawarkan Islam kepada orang tuanya. Wa talabu du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meminta doa kepada Nabi. Kalau sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, maka bisa meminta doa kepada orang-orang yang dianggap baik, soleh, atau kita berdoa sendiri untuk orang tua kita. Intinya pelajarannya, seorang anak yang betul-betul cinta kepada orang tuanya, maka dia akan berupaya untuk menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Dia tidak akan membiarkan orang tuanya dalam kesesatan. Caranya satu, bisa dengan menyampaikan kebenaran. Kalau dalam konteks orang tua yang belum memeluk Islam, irdul Islam, menyampaikan Islam. Atau mungkin orang tua sudah Muslim tapi belum menjalankan syariat Muhammad SAW, maka ajarkan kepadanya ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak teman-teman kita yang sudah ngaji itu menyampaikan, Ustaz, gimana orang tua saya? Ya, ada yang pernah menyampaikan, orang tua saya tidak pernah sholat, Ustaz. Tidak pernah sholat, tidak mau diajak sholat. Gimana ya? Doakan. Ya, kita tidak mengatakan orang tuamu kafir, yaudah. Walaupun dalam mazhab Hambali dikatakan orang yang meninggalkan sholat itu kufur, tapi mayoritas mengatakan tidak. Ya, maka kita katakan doakan. Ada lagi orang yang datang ke kita, Ustaz, gimana orang tua saya ini, dia ya mengikuti ajaran-ajaran yang lebih cenderung kepada kesyirikan. Ya, ajarkan tauhid. Kalau tidak bisa menerima ajakan antum, doakan, jangan berhenti berdoa. Doa itu punya kekuatan yang dahsyat, punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala merubah dengan doa lebih cepat daripada orang-orang yang berupaya merubah dengan perbuatan atau perkataannya. Maka salah satu ikhtiar kita ketika kita ingin merubah atau kita ingin menyampaikan hidayah kepada seseorang, karena hidayah di tangan Allah, selain kita menawarkan hidayah tersebut, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang bersangkutan, apalagi orang tua. Dan itu adalah hadiah terbesar dari anak, ketika anak itu bisa membawa orang tuanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga kita bisa melihat kedudukan Abu Hurairah. Abu Hurairah
mendapatkan doa dari Nabi dengan doa kebaikan. Nabi mendoakan orang tuanya untuk memeluk Islam, Allah kabulkan. Nabi juga mendoakan Abu Hurairah menjadi orang yang disukai, dicintai, Allah kabulkan. Setiap orang Islam mencintai Abu Hurairah. Hanya orang kafir, munafik yang tidak mencintai Abu Hurairah. Ya. Termasuk kalangan liberal. Ya. Syiah, Rafidah, wallah alam Rafidah itu membenci Abu Hurairah atau bukan? Tidak. Saya datang membenci. Ya. Karena mereka ada beberapa sahabat yang tidak dibenci. Ada hanya beberapa segelintir, ya. Tapi mayoritas mereka hina, mereka tolak, bahkan mereka kafirkan. Dan tentunya kita tidak menganggap mereka bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Termasuk kalangan orang-orang kalangan dari kelompok yang ingin menghancurkan syariat Islam. Mereka berupaya untuk mencederai kehormatan Abu Hurairah. Kenapa? Karena hadis terbanyak itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tercederai, kalau Abu Hurairah sudah dianggap tidak dipercaya, berapa syariat yang akan gugur. Ya. Jadi mereka tidak terang-terangan menolak syariat Islam, cara licik. Kalau mereka terang-terangan menolak Quran, hadis, tentu banyak orang akan menolak. Tapi mereka masuk melalui pintu, ya pintunya apa? Al-jarh wa ta'dil. Ya, kemudian mereka membuat kaedah-kaedah tersendiri yang berbeda dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Salah satu yang sering digugat itu Abu Hurairah. Tujuannya apa? Meruntuhkan hujiyatus sunnah, meruntuhkan sunnah agar tidak bisa dijadikan argumentasi. Itu bahayanya orang kalau mencela, mencederai satu sahabat saja. Ya. Satu sahabat saja itu bisa merusak, bisa menggugurkan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tujuan mereka, orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum pernah membaca di kalangan liberal itu, sekuler ya, mereka sering memperbincangkan siapa? Abu Hurairah, ya, termasuk Aisyah, ya. Mereka ya mempertanyakan, menggugat kejujurannya, kredibilitasnya. Abu Hurairah, ya, salah satu yang menjadi alasan mereka menggugat Abu Hurairah dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada Abu Hurairah, salah satu alasan mereka apa? Ada yang tahu? Bekun lah, Abu Hurairah tak kuat. Dituduh pikun, oke. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun berapa? 7 Hijriah. 3-4 tahun ketemu Nabi. Riwayatnya mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Antum kalau digugat seperti itu gimana? Percaya dengan Abu Hurairah, 3 tahun zaman Nabi bisa seperti itu. Apa tidak bohong orang ini? Oh iya, balik, kamu tidak ngerti. Ya. Dia paling banyak, bahkan mengalahkan Abu Bakar dan Umar dalam meriwayatkan hadis. Kenapa? Abu Hurairah tidak ada syuhulan kecuali bersama Nabi. Abu Bakar, Umar ada kerjaan. Abu Hurairah ini tidak ada syuhulan. Dia terus bersama dengan Nabi. Dan Abu Hurairah mendapatkan doa agar diberi kekuatan hafalan. Jadi walaupun durasi kebersamaannya dengan Nabi lebih singkat, tapi kumpulnya dengan Nabi lebih intens. Itu Abu Hurairah. Ya itu dari situ mereka bermain, Pak. Ya Alhamdulillah, ya tidak masuk. Tapi itu syubhat ini, Pak, itu dilemparkan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Ya makanya anak-anak kita di Indonesia ini
kalau masuk perguruan tinggi Islam jangan merasa aman antum. Oh, itu sarangnya liberal, orang macam-macam di situ. Ya ada banyak orang lurus banyak. Beda kalau sekolah di mana? Di Madinah. Ya sudah jelas. Ya, tidak ada orang liberal, insya Allah tidak masuk situ. Ya, kalau di sini ya itu. Ya, kita dulu kuliah ya kayak gitu, dapat berbagai macam syubhat, kaget lu. Iki Fakultas Agama Islam, organisasinya Masya Allah, tapi isinya itu sebagian orang-orang yang memang punya pemikiran sekuler, liberal. Ya, kalau orang tidak kuat atau tidak kokoh pemahaman akidahnya, ya rusak, menyimpang. Ya, kita punya sahib itu anak lulusan salah satu pesantren terbesar di Indonesia, ya, masuk kuliah, disekolahkan oleh orang tuanya, semester 7 tidak sholat dia. Ya, semester 7 tidak sholat. Kenapa? Alasannya karena sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aqimis salata li dzikri." Tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi selama saya mengingat Allah, kalau mereka liberal itu tidak ngomong Allah, Tuhan. Kalau saya mengingat Tuhan, berarti saya sudah sholat. Ya boy, itu manusia di sekitar kita. Ada yang nggak soli, ada yang liberal, ada yang rafidah, wah macam-macam. Ya, macam-macam. Makanya zaman sekarang ini ya pendidikan agama yang benar itu harus betul-betul diperhatikan, dan antum jangan terlalu los melepas anak-anak di kampus-kampus itu. Kampus itu sarangnya berbagai macam pemikiran, ya, barangnya berbagai macam pemikiran. Kalau tidak dikuatkan dengan mereka terus mengaji, membaca Al-Quran, duduk di majelis ilmu yang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, bisa goyang tidak garu-garuan itu. Ini tentang Abu Hurairah. Maka hati-hati ikhwani fillah kalau kita membaca, ya, karena sebagian dari kita kadang-kadang senang dengan buku sejarah, senang dengan buku biografi. Ya, itu kalau tidak hati-hati di situ seringkali ditulis oleh orang-orang yang memang punya sentimen, punya penilaian buruk terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu harus hati-hati juga. Ya, saya juga menemukan dua buku. Ada satu seorang ada wanita akhwat itu yang pegang buku. Ya, bukunya judulnya tentang Fatimah, satu judul tentang Fatimah, satu judul tentang Khadijah kalau nggak salah. Ya, saya sudah curiga, subhanallah, kok ada kecurigaan. Saya panggil, saya lihat, subhanallah, bukunya Syiah. Ya, dan itu dijual, itu kan termasuk buku baru. Menarik sekali judulnya. Hati-hati, Pak. Dari mana saya tahu? Dari belakang itu sudah. Di bagian belakang itu menceritakan pertikaian Fatimah dengan Abu Bakar dan bagaimana dia menjatuhkan kewibawaan Abu Bakar. Saya lupa judulnya itu. Kalau tidak salah penerbitnya Al-Uswa mungkin. Ya, intinya hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ini kalau sudah menyentuh masalah sahabat Nabi, istri Nabi, ya Allah, itu berbahaya. Kembali ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita ikhwani fillah untuk berupaya menyampaikan hidayah kepada orang tua walaupun mereka sudah muslim. Jika mereka belum betul-betul mengenal Islam, masih jauh dari Islam, ya usahakan, jangan berputus asa. Terus berdoa kepada Allah. Termasuk diperbolehkan kita meminta doa kepada orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Ya, kita minta doa untuk mendoakan orang tua kita. Sebaliknya juga orang tua kepada anak, jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa dengan anak yang belum dapat hidayah. Hatta bertahun-tahun belum dapat hidayah, belum tentu mereka sampai mati seperti itu. Jangan terus doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan. Ya, saya pernah ceritakan tentang seorang ibu yang punya
anak yang selalu durhaka kepadanya. Durhaka betul-betul, ditinggal wafat suaminya, dia punya anak laki-laki yang perilakunya sudah masuk dalam kategori uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Tapi sang ibu tidak pernah berbicara atau mendoakan keburukan untuk anaknya. Setiap dia mendapatkan perlakuan buruk dari anaknya, dia beber sejadah, dia sholat, dia minta kepada Allah. Ya, kisah di Timur Tengah. Terus seperti itu, bukan kemudian beber lalu Allah lalu rubah anak itu kayak Nabi lah. Tetap anak itu besoknya kurang ajar, tapi sang ibu tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dia terus berdoa sampai saatnya Allah kemudian membuka hati sang anak. Di tempat yang tidak diduga, Allah memberinya hidayah di saat anak ini habis kurang ajar sama orang tuanya. Dia durhaka kepada orang tuanya. Ketika dia keluar, dia dengar ada kawannya yang mencela ibunya. Tiba-tiba dia merasa iba, kasihan. Tiba-tiba dia merasa iba, tiba-tiba dia merasa kasihan, tiba-tiba dia merasa menyesal. Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allah sudah membuka, selesai? Pulang langsung dia di rumah, dia cium ibunya. Bahkan dikata dia menjadi dai setelah itu. Jangan pernah berputus asa, ikhwani fillah. Apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua, ya, walaupun setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak melihat hasil, jangan berputus asa. Doakan kebaikan, entah kita yang meninggal atau mereka yang meninggal. Betapa banyak anak-anak yang dulunya Allahu Akbar, ketika orang tuanya masih hidup, tak karu-karuan, Pak, tapi berubah drastis menjadi anak yang Masya Allah, walaupun ketika orang tuanya sudah meninggal. Ya, hidayah tidak ditutup pintunya, tidak ada yang bisa menjamin tertutupnya hidayah bagi siapapun. Maka seorang muslim dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk wallahu alam tadi pagi kita dengar dari Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti hafizahullah. Ya. Bagaimana juga dahsyatnya doa. Ketika ada seorang ayah datang ke dia mengadukan tentang putrinya yang dipukul oleh suaminya, keras suaminya, kasar. Dia minta kepada Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti untuk menjadi penengah, bahkan untuk mengingatkan, karena Syekh Syinkiti itu ma'ruf, ya, ada ulama besar di Saudi. Kata Syekh Syinkiti apa? Yang bisa menyelesaikan urusanmu Allah. Itu sekarang umroh, berangkat. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ketoklah pintunya Allah. Yang merubah laki-laki ini Allah. Dan di orang ini kemudian dia beribadah kepada Allah, berangkat. Ya. Kemudian singkatnya, ketika dia mau kembali ke hotel, orang hotel telepon. Orang hotel menegur dia. Anda si fulan, ya, ini tadi ada dari keluargamu. Telepon. Dia teringat anaknya, ada apa ini? Mungkin anaknya dipukul lagi. Akhirnya betul, anaknya ditelepon, anaknya mengatakan apa? Si perempuan yang dipukul oleh suaminya. Abiku, ayahku, saya ini mimpi apa enggak ini? Kenapa? Suamiku datang nangis-nangis di depanku. Tidak pernah, ini orang keras dan orang ini punya kedudukan. Dia menangis sampai detik ini, dia tetap menangis. Dia mengatakan, Samihni, maafnu aku. Aku banyak salah, aku banyak keliru. Sampai si anak ini kaget. Sopo sing ngrubah wong iki? Ya. Allah, hanya doa. Ya, hanya doa. Ketika Allah merubah, kerasnya orang bisa. Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yukshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafal ard. Amma yujibul mutarra idza da'a. Maka doa itu jangan diremehkan, ikhwani fillah. Ya. Jangan diremehkan, asal betul-betul hati kita mentauhidkan Allah. Kita yakin betul hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada ketergantungan kepada siapapun.
Kemurnian tauhid seperti itu yang membuat doa kita cepat tembus, Pak. Dan terus bersandar kepada Allah, mengetuk pintu Allah. Ya, karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Hati manusia tangan. Maka jangan pernah ikhwani fillah terhadap keluarga sendiri mendoakan keburukan. Doakan kebaikan, doakan kebaikan. Kemudian ikhwani fillah, dari Abu Usaid, beliau yuhaddithul qaum, beliau berbicara atau menyampaikan nasihat kepada suatu kaum, atau beliau menyampaikan riwayat kepada suatu kaum, di mana beliau berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un ba'da mautihima aburruhuma. Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang bisa aku lakukan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang sudah meninggal? Atau dengan kata lain, bagaimana saya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Apakah ada cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Qala na'am. Dijawab, Nabi menjawab, iya. Khisalun arba'. Ada 4 hal yang bisa dilakukan anak. Yang pertama, ad-du'a lahuma, mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Dan ini mujma' alaih, disepakati. Yang mendoakan orang tua. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita doanya dalam surah Al-Isra, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Doa, mendoakan orang tua, dan tidak ada yang mereka butuhkan selain doa, ikhwan fillah. Ya. Ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Wa infadhu ahdihima, dan menunaikan atau menjalankan wasiat mereka berdua. Jika mereka masih hidup, mereka berwasiat, wasiat-wasiat kebaikan, maka tunaikan. Infadhu ahdihima. Bahkan ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, kalau wasiat itu kan menggunakan kata wasiat. Saya wasiatkan, nanti umi wasiat, abi wasiatlah. Itu harus ditunaikan untuk mereka, menjadi pahala bagi mereka. Atau bukan wasiat, tapi ada keinginan amal saleh. Ya, pengen seperti ini, abi pengen seperti ini. Kita tahu, kita dengar, tunaikan. Wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Di antara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, memuliakan, menghormati kawan-kawannya. Wasilatul rahim allati la rahima laka illa min kibalihima, dan menyambung hubungan kekerabatan dengan seluruh keluarga orang tua kita. Itu cara berbakti kepada orang tua. Maka ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, anak kita yang punya anak perlu dikenalkan sohibnya orang tua, perlu dikenalkan, untuk kenalkan, karena itu salah satu cara dia berbakti. Ya. Termasuk keluarga besarnya dikenalkan, diberitahu dan diingatkan anak-anak kita, ini keluarganya Abi, keluarganya Umi, jangan pernah putus sambung hubungan dengan mereka. Jangan sampai orang tua justru mengajarkan anak jauh dari kerabatnya sendiri, jarang dijak silaturahim. Ya, bahkan mohon maaf, kadang-kadang diajari untuk membenci keluarga kerabatnya sendiri. Ya, iku si fulan iku wis, ojo omong si fulan, akhirnya apa, kebencian yang muncul. Na'udzubillah. Padahal kerabat itu pintu-pintu kebaikan ada di dalam rahim kita.
berbuat baik kepada mereka, menyambung tali silaturahim. Itu pintu-pintu kebaikan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Ada mayit yang diangkat derajatnya setelah dia meninggal dunia. Fayaqulu ay rabbi ayyu syai'in hadhihi. Ya Allah, apa yang membuat derajatku terangkat? Fayuqal waladuka astaghfara laka. Anakmu sedang memohonkan ampunan untukmu. Kemudian dari Ghalib, beliau berkata, Muhammad bin Sirin, beliau menceritakan, kunna inda Abi Hurairah laila. Kita pernah bersama dengan Abu Hurairah pada suatu malam. Lalu Abu Hurairah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya Abu Hurairah, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Ya, jadi Abu Hurairah berdoa apa? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya Abu Hurairah, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Qala li Muhammad, berkata kepadaku Muhammad, fa nahnu nastaghfir lahuma. Ya, kami memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, agar kita mendapatkan bagian dari doanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah berdoa apa? Ampunilah orang-orang yang memohonkan ampunan untukku dan ibuku. Ya. Dan kita lihat bagaimana hirsus salaf, semangatnya salafus saleh untuk mendapatkan bagian dari doa-doa orang-orang saleh. Dan tentu orang saleh yang masih hidup. Dan bagaimana mereka menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memuliakan para sahabat SAW. Bagaimana mereka memuliakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-'abdu inqata 'anhu 'amaluhu illa min thalathin." Jika seorang hamba meninggal dunia, maka terputus amalnya. Tidak ada kesempatan untuk beramal sehingga bertambah pahalanya, nggak ada kesempatan lagi, terputus sudah. Kecuali dari 3 kebaikan yang dia lakukan semasa hidup. 3 kebaikan ini akan terus melahirkan pahala, akan terus mengisi rekening kebaikannya walaupun dia sudah tidak beramal. Apa 3 kebaikan ini? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya bisa lama dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sedekah apapun. Kalau dalam konteks masjid ini apa? Sedekah AC, ya, karpet, apalagi Al-Quran, ya apapun, bangunan, semua sesuatu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, jariyah, manfaatnya terus mengalir, maka tidak termasuk sedekah jariyah memberi makanan, karena manfaatnya terbatas pada waktu tertentu. Walaupun itu termasuk sedekah yang punya keutamaan yang lain. Orang menyantuni orang dengan memberi makanan, dengan memberi beras, itu ada keutamaan yang lain. Ya. Nabi SAW ketika memasuki kota Madinah, di antara awal-awal yang beliau ucapkan, Ayyuhan nas, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam.
Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makanan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. It'amut ta'am, menyantuni orang, tapi dia tidak termasuk sedekah jariyah. Maka ikhwan fillah, kita bisa sedekah jariyah, dan orang harus berupaya ikhwan, ini melahirkan pahala. Termasuk sedekah yang bisa melahirkan pahala, antum ngasih mushaf, antum ngasih buku bacaan, buku agama, dimanfaatkan, itu termasuk ilmu yang dimanfaatkan. Maka seorang muslim ketika dia hidup, dia berupaya mencari amalan-amalan yang kalau dia wafat, amalan ini tetap terus mengalirkan pahala bagi dirinya. Maka kata Nabi, sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, entah dengan lisan atau tulisan. Ilmu itu bermanfaat dan dimanfaatkan. Setiap orang yang memanfaatkan ilmu tersebut, kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ilmu yuntafa'u, dan ini kesempatan bagi semua orang bisa. Karena menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu tidak harus duduk di depan ceramah. Tidak harus antum menjadi penulis buku, walaupun menulis, nah, itu lebih bagus, lebih bagus. Tapi orang memberikan buku yang bermanfaat atau menyebarkan ilmu melalui gadgetnya, melalui medsos, ini peringatan, ini kesempatan yang luar biasa. Ilmu yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian dari Ikrimah dari Ibn Abbas, anna rajulan qala, ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Qala na'am. Ibn Abbas berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia tidak memberi wasiat. Apakah bermanfaat untuk ibuku kalau saya sedekah untuk ibuku? Nabi menjawab, na'am, iya. Maka salah satu amal yang bisa bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia adalah sedekah. Orang bersedekah untuk ibunya, orang bersedekah untuk ayahnya, orang bersedekah untuk saudaranya, bermanfaat. Dan ini dalil yang sharih, yang tegas akan manfaat dari sedekah untuk orang lain. Maka mengirim pahala atau mentransfer pahala dari amal kebaikan, ada yang disepakati kebolehannya, ada yang diperselisihkan kebolehannya. Ya, ada yang diperselisihkan apakah sampai atau tidak. Sedekah sepakat sampai, menghajikan orang sepakat sampai, tentu dengan syaratnya yang bersangkutan sudah haji. Namun yang diperselisihkan membaca Al-Quran, diperselisihkan apakah sampai atau tidak. Kenapa kok ini tidak diperselisihkan, yang itu diperselisihkan? Yang diperselisihkan itu yang tidak ada nasnya, yang tidak ada nasnya. Bagi ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam kitab Ruh, beliau termasuk ulama dan termasuk mazhab Hambali, termasuk ulama yang mengatakan seluruh kebaikan bisa pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, seluruh kebaikan. Beliau termasuk yang berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i berpendapat lah, tidak bisa transfer pahala dari bacaan Al-Quran. Ya, justru mazhab Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi mazhab Hambali mengatakan sampai, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim semua amal kebaikan. Kenapa? Apa dalil mereka yang mengatakan sampai semuanya? Dalilnya adalah hadis-hadis ini.
Kalau ini sampai, maka tentu yang lain sampai, karena semua amal kebaikan. Tapi yang mengatakan tidak sampai, lah, yang disebut hanya amal ini saja. Ala kulli hal, para ulama berbeda dalam memahami nas-nas yang ada. Dan ini bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, karena dari dulu memang sudah terjadi perbedaan, tapi perbedaan yang tidak membuat saling menyalahkan. Ya. Ini soal sampai apa enggak pahala yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Kalau sedekah sampai, nasnya jelas. Ya. Tapi yang diperselisihkan, yang tidak ada nasnya, bagi mereka yang mengatakan sampai, mengkiaskan dengan amalan-amalan yang Nabi mengatakan sampai. Wallahu a'lam bissawab. Maka sedekah ikhwan fillah jelas Nabi sallallahu mengatakan na'am. Iya. Kemudian ikhwan fillah azzallahu wa iyyakum, hadis-hadis tadi ikhwan, ya, tentang birrul walidain ba'da mautihima, ya, ini menunjukkan pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh. Karena tidak ada bisa berbakti kecuali anak-anak yang saleh. Bahkan Nabi secara spesifik ketika menyebutkan idza matal 'abdu in qata 'amalu illa min thalathin, Nabi secara spesifik menyebut apa? Waladun saleh yad'ulah. Maka modal orang tua yang paling mendatangkan keuntungan yang besar adalah ketaatan anak-anaknya, kesalehan anak-anaknya. Dan ini dirasakan kalau sudah meninggal. Kita kalau sudah meninggal baru merasa betul-betul berharganya anak yang saleh. Sebagian orang gak terlalu peduli. Diberi pintu-pintu dunia, dibuka semua, pokoknya dia tajir. Gak dilihat sholatnya gimana, gak dilihat Qur'annya gimana. Nah, mungkin dibangga orang tuanya, oh anakku tajir, gak mufakat itu, anakku di Harvard, anakku di sini. Tapi apakah bermanfaat kalau dia sudah meninggal dunia? Padahal kehidupan kita di dunia hada qasir, sementara. Sukses duniawi alhamdulillah, tapi jika tidak sukses ukhrawi akan menjadi berat bagi orang tuanya. Maka orang tua yang mengerti tentang arti kehidupan dunia wal akhir, dia akan optimal betul-betul mensolehkan anaknya. Dia betul-betul mensolehkan anaknya, melebihi semangatnya dia untuk mengajarkan anaknya ilmu-ilmu dunia. Sebagian dari kita kalau mengajarkan ilmu dunia, Allah Akbar, semangatnya luar biasa. Bahkan jutaan rupiah dikeluarkan. Anak saya les Inggris, les ini, puluhan juta dikeluarkan. Nah, tidak ada masalah, asal dia saleh. Tapi ngaji, ustadz di Gimbis lah. Dari ustadz yang dibayar ikhlas. Udah, nanti pokoknya iso bocor. Nek bahasa Inggris, cari yang terbaik. Dia tidak sadar kalau dia mati. Bukan ayam wa yuyu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan orang tuanya ketika anaknya mampu mengaji dengan baik. Yang menyelamatkan orang tuanya adalah ketika anak fasih membaca doa. Bukan anak tidak ngerti, saya mau doa apa ini? Dungol saja ada orang tidak ngerti, Pak. Karena terlalu banyak ilmu dunia yang ada di kepalanya. Ya. Maka ikhwani fillah, orang yang cerdas, dia akan betul-betul pertama yang dia perpastikan kesalehan anak. Ini modal. Dengan usahanya, dengan ikhtiarnya. Setelah berikhtiar maksimal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tetap yang menentukan, nantinya menentukan saleh atau tidak Allah. Tapi orang tua wajib untuk berikhtiar, berdoa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita dianugerahkan anak-anak yang saleh, berbakti kepada Allah dan berbakti pada kedua orang tuanya.
Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.